Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator BBPPMPV Seni dan Budaya, yang kami hormati narasumber, peserta, dan panitia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan Diklat Daring Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Animasi Berbasis Graphic Interchange Format, Diklat Daring Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Pembentukan Keramik dengan Teknik Pijit, Diklat Daring Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Seni Musik SMP, Senin 3 Agustus 2020. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pengiring musik oleh Bapak Triwidi Rahmanto MPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah doa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama supaya acara kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah laporan persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Fasilitasi Peningkatan Kompetensi kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Norwijantoro MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya Yogyakarta, yang dalam kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Koordinator Fasilitasi dan Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Andes Rayuwindarto MM, yang saya hormati Koordinator Program Kerjasama Data dan Informasi, Bapak Sigit Purnomo MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Subkoordinator yang berada di ruangan ini maupun berada di ruangan masing-masing, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, peserta, dan panitia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti dan melaksanakan acara pembukaan untuk mengawali pelaksanaan 3 kegiatan diklat yang dimulai pada pagi hari ini, yaitu diklat daring peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, seni dan budaya, animasi berbasis grafik interchange format, kemudian diklat daring pembentukan keramik dengan teknik pijit, dan yang ketiga diklat daring seni musik SMP. Bapak Koordinator yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang, bahwa Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2016 memiliki tugas dan fungsi mengembangkan dan memberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan seni budaya. Penjabaran tugas tersebut salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui beragam model, pola, plafon sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam masa pandemi COVID-19 yang melahirkan budaya kenormalan baru, di mana protokol kesehatan mesti dipatuhi, penyelenggaraan diklat jarak jauh dalam jaringan menjadi satu pilihan. Keharusan untuk tidak bertemu dan bersentuhan langsung antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai salah satu standar kenormalan agar dapat dipenuhi. Selain itu, jaringan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, utamanya dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan era revolusi industri 4.0, di mana Internet of Things adalah keniscayaan. Upaya inilah yang dilakukan dan ditempuh oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Seni Budaya dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga pendidikan seni budaya. Dengan memanfaatkan berbagai platform sistem pembelajaran berbasis jaringan, maka keterputusan aktivitas belajar berkait jarak fisik dapat dijembatani dan sekaligus memberikan keluasan akses bagi para pendidik dan tenaga kependidikan sehingga semangat merdeka belajar dapat terwujud. Keluasan akses dalam platform pembelajaran adalah menu-menu diklat yang dapat dipilih sendiri oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip heutagogi. Jadi ada prinsip
lagi, ini tentang kependidikan. Selain andragogi dan pedagogi ada heutagogi, yaitu salah satu ciri pembelajaran berbasis internet, di mana seorang benar-benar mandiri dalam menentukan pengetahuan atau keterampilan yang ingin dikuasai. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa tujuan diklat ini yang pertama berkaitan dengan diklat animasi adalah meningkatkan kemampuan guru dalam memproyeksikan animasi berbasis grafik interchange format sebagai dukungan peningkatan performasi dalam pembuatan media pembelajaran. Kemudian bertujuan juga untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan jaringan dan media animasi berbasis grafik interchange format untuk kepentingan pembelajaran. Tujuan yang berikutnya dari diklat seni musik SMP yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membaca notasi musik, keterampilan memainkan instrumen musik, serta metode Kodali Hansign sebagai dukungan peningkatan performasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk diklat keramik ini bertujuan memberikan pemahaman awal tentang proses pembentukan keramik dan mempraktekkan pembuatan keramik dengan teknik pijit menggunakan bahan tanah liat atau substitusinya yang tersedia di sekitar agar lebih konseptual. Sasaran peserta diklat ini diikuti dari guru berbagai jenjang baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk animasi sejumlah 13 orang, untuk keramik 20 orang, dan seni musik 21 orang. Waktunya dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 7 untuk yang animasi dan keramik, untuk yang seni musik sampai dengan tanggal 15. Kegiatan dimulai pukul 8 pagi sesuai dengan jadwal dan tempatnya secara daring di rumah, di sekolah, atau di tempat masing-masing dan narasumber berada di P4TK. Platform yang digunakan menggunakan WAG, Google Classroom, LMS, dan menggunakan tatap muka langsung menggunakan Webex. Bapak Koordinator yang kami hormati, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf dan pada saatnya nanti kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti diklat. Semoga mendapatkan hasil sesuai dengan program yang telah disusun dan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyertai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kini mari kita ikuti bersama sambutan, pengarahan, dan kebijakan oleh Koordinator Fasilitasi dan Penjaminan Mutu BBPPMPV Seni dan Budaya, dan sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rahayu Winarto MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Sigit, selaku Koordinator Program Kerjasama dan Data dan Informasi, Pak Nur Widiantoro, Subkoordinator Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Bu Ning, Subkoordinator
penjaminan mutu, para fasilitator, panitia, ada Pak Komet, subkoordinator data dan informasi, ada teman-teman fasilitator, ada panitia, ada Pak Supri, Pak Sunu, Mas Aris, Mas Fansa, Mas Aji, Mas Didi, kemudian Mas Widi dan teman-teman sekalian. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk melaksanakan pembukaan 3 kegiatan sekaligus. Nah, ini kan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kompetensi para guru di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Balai Besar bahwasanya pada pagi hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena beliau sedang mengikuti Diklat BIM tingkat 2, jadi menugaskan saya untuk melaksanakan pembukaan sekaligus menyampaikan materi kebijakan. Bapak Ibu sekalian, tuntutan untuk peningkatan kompetensi bagi para guru itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus dilakukan. Karena apa? Perubahan ini tidak akan berhenti. Jadi kan perubahan adalah sesuatu yang abadi, yang tentu saja ini harus diikuti oleh semua orang yang berada di dunia ini. Kalau tidak akan tertindas, maka kita juga tetap harus ikut berubah. Nah, untuk itu, supaya kita tidak tertinggal, ya guru terutama sebagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka harus juga kompetensinya meningkat. Kita harus siapkan bersama-sama bahwa kompetensi para guru ini meningkat. Maka diklat ini atau kegiatan ini dilaksanakan. Baik itu bidang animasi, kemudian keramik maupun yang musik. Jadi sesuai dengan bidangnya tetap harus kita tingkatkan. Dalam kondisi ada COVID maupun tidak ada COVID, maka ini harus tetap dilaksanakan. Nah, kondisi pandemi COVID ini menuntut kita untuk lebih kreatif, ya, untuk menuntut lebih kreatif kita di dalam meningkatkan kompetensinya. Karena pendekatan atau cara-cara format-format yang selama ini kita lakukan itu tidak sepenuhnya bisa kita laksanakan. Misalnya dengan tatap muka itu tidak mungkin bisa kita laksanakan secara keseluruhan. Maka pendekatan atau format daring ini yang kita lakukan, pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau karena ini harus dilakukan, maka tetap ini harus dilakukan. Nah, P4TK Seni dan Budaya dan atau sekarang menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap keberadaan atau peningkatan kompetensi bagi guru-guru bidang seni dan budaya maupun guru-guru SMK di industri kreatif. Nah, Bapak sekalian, itulah awal dari mengapa kita lakukan kegiatan ini. Nanti lebih jauh untuk kebijakannya akan kami sampaikan, itu sebagai pembuka awalan saja, karena mungkin ada Pak Nur, Pak Sigit, dan teman-teman yang lain ada acara lain, maka saya pikir ini saya buka dulu, kemudian nanti saya langsung isi kebijakan setelah ini. Atas izin yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang berada di sekolah masing-masing atau di rumah, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ketiga kegiatan ini dibuka secara resmi. Ya. Ya. Terima kasih. Saya langsung aja Pak Nur ya. Pak Nur mau di sini atau di sana? Oke. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk beberapa hal yang perlu kami sampaikan informasinya. Mas tolong di share konten untuk Merdeka Belajar ya. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sebuah bangsa yang besar itu tentu harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang kuat. Yang screen 1, Mas. Nah itu. Nah,
Untuk itu pemerintah ini berkewajiban untuk mempersiapkan ya, menyediakan manusia yang berkualitas. Nah, kalau dulu ada namanya GBHN ya. Tapi kalau sekarang itu bukan namanya GBHN tetapi visi dan misi pemerintah. Itu di halaman 2, Mas. Visi dan misi pemerintah. Nah, itu dijanjikan di dalam biasanya di dalam kampanye pada saat pemilihan presiden. Maka dari itu visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh presiden, yakni berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, maka visi presiden pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024 serta visi Indonesia. Jadi visi Indonesia tahun 2045 ketika nanti usia bangsa kita atau kemerdekaan kita sudah mencapai 100 tahun itu tentu saja visi kementerian ini mengacu pada visi presiden. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu saja mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah ini jadi pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. Artinya apa Ibu Bapak sekalian? Bahwasanya para pelajar baik dari SD, SMP, SMA, SMK maupun dari mahasiswa termasuk di dalamnya itu harus memiliki karakter-karakter yang di situ disebut adalah terciptanya pelajar Pancasila. Bukan lalu sekedar menghafal Pancasila 1, 2 sampai 5 itu. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itulah yang penting harus melekat di dalam anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila itu telah disepakati ya oleh para pendiri bangsa kita merupakan nilai-nilai luhur yang mengkristal menjadi sebuah tujuan atau panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu. Maka di dalam pendidikan pun kita juga harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Implementasinya seperti apa? Implementasinya tentu saja di setiap mata pelajaran atau kompetensi-kompetensi keahlian, maka harus selalu disertakan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana harus bernalar kritis. Kritis itu bukan nyinyir ya, artinya ya memberikan masukan-masukan, mencermati dan sebagainya dengan memberikan solusi-solusi. Kemudian berpikir kreatif. Kreativitas ini sangat penting di masa sekarang ini karena kita juga orang-orang yang kreatif itu akan lebih bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Kemudian mandiri tentu saja ini salah satu tujuan dari pendidikan kita menjadi bangsa yang mandiri. Nah, kita tahu bahwa ke depan di tahun 2030, 35 itu akan terjadi bonus demografi, di mana usia produktif anak-anak kita atau rakyat penduduk Indonesia itu jumlahnya sangat besar. Maka dari itu untuk memastikan bahwa bonus demografi itu namanya ini bonus Bapak sekalian. Kalau namanya bonus itu bisa diambil dengan catatan gitu, dengan persyaratan. Kalau tidak ada syaratnya, kalau syaratnya tidak terpenuhi maka bonus itu tidak akan bisa diambil. Artinya apa? Syaratnya apa? Ya anak-anak kita harus dibekali. Anak-anak yang hidup di zaman ketika nanti bonus demografi itu ada, maka nanti harus memiliki kualitas yang memadai, kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian,
Selain kompetensi-kompetensi baik itu pengetahuan, keterampilan, maka akhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan itu atau karakter-karakter yang baik itu sangat di dalam pendidikan kita. Maka dari itu ini harus dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan. Karena apa? Karakter-karakter yang baik itu tidak akan bisa diajarkan, tetapi harus dibiasakan, dicontohkan begitu. Orang-orang yang selama ini mungkin terjerat kasus-kasus yang kurang baik gitu ya, kasus-kasus hukum itu bukan berarti mereka tidak tahu sesuatu itu tidak baik. Mereka tahu, tetapi kan itu tidak dimiliki di dalam integritas dalam dirinya. Lanjut Mas, halaman 3. Nah, ini sebagai infografis Bapak sekalian bahwa pelajar Pancasila itu seperti apa? Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas ya. Karena di dalam Pancasila sudah disebutkan bahwa satu itu ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah cukup pengetahuan tentang ketuhanan saja, keagamaan saja? Tidak. Tentu saja ini harus melekat pada diri anak-anak tersebut. Baik itu yang sifatnya beramal atau melaksanakan ibadah sesuai dengan kewajibannya maupun sesuai dengan perilaku di kehidupan sehari-hari. Kemudian mandiri, ya menjadi anak yang mandiri, ya tidak menjadi anak yang cengeng gitu ya, tetapi kita harus menanamkan kepribadian-kepribadian yang mandiri. Kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, gotong royong ini perlu ditekankan bahwasanya bangsa kita memiliki potensi yang luar biasa, ya, dengan penduduknya yang sangat besar, kemudian jumlah sangat bervariasi ya, dari suku, bahasa. Nah, ini tentu saja untuk membangun sebuah bangsa maka diperlukan gotong royong ini. Kemudian ada kebinekaan. Nah, di situ ditulis berkebinekaan global. Kita sekarang hidup dalam era global. Kita tidak bisa membatasi diri di dalam sebuah satuan negara. Ya. Mungkin dulu kita bisa saja membatasi, oh ini masuk kabupaten, kota, kemudian provinsi, kemudian bangsa atau negara Indonesia. Nah, tetapi sekarang kita sudah sangat terbuka sekali, maka dari itu kita harus memiliki wawasan yang global. Bagaimana membangun sebuah keberadaban di dunia ini? Bagaimana kita berperan untuk meningkatkan keberadaban di dunia internasional, menjalin kerjasama dan selanjutnya. Mas Fansah bisa lanjut? Kita ke halaman 8. Nah, kita langsung ke halaman 8 tentang Merdeka Belajar. Lanjut Mas. Nah, itu. Nah, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Kementerian Pendidikan lepas apakah itu ada viral gitu tentang Merdeka Belajar, tetapi bahwasanya Kementerian Pendidikan telah bersepakat kita akan selalu meningkatkan pendidikan atau menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Pendidikan itu ada komunitasnya ya, atau pemangku-pemangku kepentingan di dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, yakni keluarga, ya, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. Maka dari itu komunitas pendidikan, ya ekosistem pendidikan ini harus digerakkan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu kita harus bersama-sama ya. Kemudian diharapkan dengan upaya-upaya pendidikan yang menjadi berkualitas itu antara lain didorong oleh Sekolah Anak Indonesia. Jadi meningkatkan partisipasi tinggi ya. Jadi partisipasi pendidikan di Indonesia ini harus ditingkatkan. Kemudian dorong
pembelajaran siswa, ya, hasil belajar yang berkualitas, ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Nah, tentu saja ini berdasarkan hasil penelitian harus di atas 90%. Tidak ada anak yang tertinggal, ya, artinya ini didistribusikan secara merata. Ibu Bapak sekalian, di dalam kebijakan Merdeka Belajar ini tentu saja ada komponen-komponen yang harus ditingkatkan, ya. Lanjut Mas, ya, di halaman 10. Nah itu. Nah, perubahan yang diusung di dalam kebijakan Merdeka itu terjadi pada kategori 1 ekosistem pendidikan, kemudian yang kedua guru, kemudian yang ketiga pedagogi, kemudian yang keempat kurikulum, dan yang kelima adalah sistem penilaian. Lanjut di halaman 11. Pada ekosistem pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan. Misalnya seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri. Menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan. Keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Maka dari itu dicanangkanlah namanya kebijakan Merdeka Belajar. Nah, di beberapa sekolah ini dengan kebijakan ini memberikan keleluasaan sekolah untuk berkreasi. Tentu saja guru bisa menjadi fasilitator di dalam rangka kegiatan Merdeka Belajar. Lanjut di halaman 12. Kemudian di dalam hal pedagogi, kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi, ya. Bukan berarti tidak terstandar, tetapi kita mengakui ada heterogenitas, ya, variasi yang cukup banyak, yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajar, ya. Dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemampuan pembelajar tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa setiap pembelajaran anak-anak diharapkan menunjukkan nilai-nilai kegotong royongan, memupuk solidaritas. Saya memiliki pengalaman ketika berkunjung ke sebuah negara gitu. Jadi pada saat belajar anak-anak tersebut itu dikelompokkan dalam satu meja yang berisi 4 atau 3 atau 4 orang, ya. Nah, mereka biasanya dikasih dengan persoalan atau sebuah masalah, kemudian diminta untuk melaksanakan diskusi, ya. Nah, jadi ketika belajar itu mereka diskusi. Nah, dari hasil diskusi tersebut maka nanti akan ada solusi-solusi. Jadi mereka diskusi bergotong royong, memiliki solidaritas yang tinggi. Nah, kemudian suatu saat gurunya, ya, masih pedagogi Mas, ya. Suatu saat gurunya, ini di halaman 12 yang masih. Ya. Nah, suatu saat gurunya itu bilang begini, oke, sekarang kita akan melaksanakan tes kecil atau penilaian atau evaluasi gitu. Langsung anak-anak yang ada di dalam kelompok itu malah berpencar, ya. Artinya apa? Ketika sedang diuji dilakukan penilaian, mereka itu bekerja sendiri, ya. Bukan sebaliknya, ketika ujian mereka bersama-sama, tetapi ketika mereka belajar itu sendiri-sendirinya. Jadi mereka belajar memecahkan permasalahan itu bersama-sama, tetapi ketika diuji itu sendiri-sendiri. Nah, ini adalah gambaran bahwa dalam skala besar, ketika negara kita memiliki masalah, persoalan yang cukup rumit dan besar, itu kita harus selalu bergotong royong dan memupuk solidaritas.
Dengan menekankan sentralitas nomor 13 ya, pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Ini tentu saja untuk terutama untuk SMK. Lanjut, Mas ya. Kemudian strateginya ya, tentu saja mendorong para guru mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran atau teaching menjadi pembelajaran kreatif yang berlandaskan paradigma pembelajaran atau learning. Kemudian memanfaatkan sekolah penggerak ya, untuk mendorong, membina dan menguatkan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain. Ketiga, membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. Kemudian yang keempat, lanjut Mas, mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan ya, yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, ya, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan konteks dan karakteristik daerah. Melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum, kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dunia usaha, dunia industri untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, saya pikir untuk yang nomor 7 ini untuk perguruan tinggi, kemudian yang nomor 8 adanya pengkajian dan evaluasi. Kita masuk ke slide yang lain, Mas, yang bahan ini vokasi. Yang vokasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang saya cuplik tidak banyak. Satunya lagi ada enggak? Yang belakang, paling belakang tadi, yang terakhir, ya, yang saya kirim ke Mas Fansa. Dari saya. Nah, karena ini pesertanya ada yang dari SD, yang dari SD, yang dari SMP. Oh iya, salah. Bentar. Nanti aja. Dari SD, dari SMP, dan SMK. Nah, khusus dari SMK, Bapak sekalian, ini mohon maaf, linknya belum terkirim. Yang penting adalah bahwa kampus-kampus SMK, ya, kampus-kampus SMK, sebentar Mas Fansa, tak kirim. Oh iya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMK, ini yang penting bahwa target kita adalah anak-anak lulusan SMK itu diharapkan bisa terserap di dunia usaha dan dunia industri. Ini sangat penting ya. Jadi setiap pembelajaran yang dilaksanakan di SMK atau di kampus-kampus vokasi serta lembaga pelatihan dan keterampilan di Indonesia ini harus menikah, ya, harus menikah dengan dunia usaha atau dunia industri. Mengapa ini penting? Karena memang anak-anak SMK atau vokasi ini disiapkan untuk mengisi atau berkarya di dalam dunia pekerjaan. Nah, yang menjadi keprihatinan kita bahwasanya masih banyak lulusan SMK yang sampai saat ini belum terserap di dunia usaha dan dunia industri. Ini halaman 2, Mas. Halaman 3, sorry. Di dunia usaha dan dunia industri. Maka kewajiban kita ya untuk SMK ini kita harus nikah gitu loh. Bukan hanya sekedar kerjasama itu, namanya link and match ya.
link and match itu bukan hanya sekedar kerjasama, tetapi betul-betul harus menikah. Nah, kalau menikah itu harus menghasilkan anak, keturunan gitu. Artinya apa? Nanti ada hasil ya, jadi antara SMK atau pendidikan-pendidikan vokasi bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, maka harus menghasilkan kompetensi-kompetensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri. Lanjut Mas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, maka pendidikan vokasi itu sekarang harus adaptif terhadap perubahan ya. Pada prinsipnya pada awal tadi sudah saya sampaikan perubahan itu sesuatu yang abadi ya. Baik perubahan akan selalu terjadi baik ada Covid maupun tidak ada Covid ya. Pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini ya karena kebetulan ada Covid, tetapi kalau tidak ada Covid pun tetap pembelajaran perubahan itu akan terjadi. Nah, kebetulan pandemi ini mendorong perubahan terjadi lebih masif ya. Kita tidak bayangkan waktu itu bahwa pembelajaran jarak jauh yang atau waktu itu pembelajaran dengan moda daring itu kan sudah lama kita siapkan, tetapi kan tidak terjadi secara masif. Nah, karena ada pandemi ini maka terjadi secara masif. Walaupun ada kelemahan-kelemahan pendidikan yang bersifat praktek atau pembelajaran yang bersifat praktek, ini tidak bisa kita lakukan dengan baik atau secara optimal karena memang hal-hal yang harus kita praktekkan secara langsung tidak bisa terjadi. Kemudian COVID ini juga menjadikan kita ada ketidakpastian yang relatif tinggi ya. Kita tidak tahu COVID ini akan kapan berakhir, tetapi kita harus selalu berusaha. Kemudian COVID ini juga mendorong lahirnya generasi baru, generasi baru dengan kondisi yang seperti ini, ya. Dengan kondisi yang saat ini ada tentu saja beda dengan generasi-generasi yang dilahirkan dengan pembelajaran tatap muka dan generasi dengan kondisi yang kenormalan baru. Artinya apa? Perubahan tidak bisa dibiarkan terjadi di dunia usaha, di dunia industri tanpa diikuti dengan dinamikanya oleh dunia pendidikan. Ya. Jadi dunia pendidikan harus mengikuti yang terjadi dinamika di industri. Kesimpulannya adalah link and match di dunia pendidikan dan dunia industri harus terjadi erat, mendalam, dan berkelanjutan. Jangan hanya terjadi dengan MOU saja, tetapi perlu dilakukan secara lebih masif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa ada hasilnya. Kemudian problematikanya apa? Lanjut Mas. Ya. Problematikanya adalah yang diharapkan oleh industri atau DUDI itu adalah kompetensi. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar ijazah, tapi ijazah yang memiliki arti, memiliki makna gitu ya. Ya, jadi kalau di kompetensi plus ijazah itu aku bisa apa gitu loh. Kalau ijazah itu mungkin aku sudah pernah belajar apa. Gitu. Nah, kita juga tidak memungkiri bahwa belajar apa itu juga diuji, tetapi biasanya anak-anak kita itu selalu menggantungkan ijazah. Nah, karena industri itu menanyakan aku bisa apa, kemudian aku pernah belajar apa, maka kedua-duanya ini harus dilakukan. Maka ada uji kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menjadi pengajar di SMK, tentu saja ini menjadi bagian dari kita untuk menyiapkan anak-anak kita bisa melaksanakan atau memiliki kompetensi sesuai ketuntutan di dunia dan industri. Artinya apa? Teman-teman di vokasi, di SMK, ini mohon hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini, aku bisa apa, aku belajar apa, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Jangan sampai hanya ditanya, aku pernah belajar ini, tetapi aku pernah belajar ini dan bisa ini. Saya pikir itu Bapak sekalian sebagai bagian dari apa yang bisa saya sampaikan. Banyak hal sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu, saya pikir yang bisa kami sampaikan itu untuk mengisi kebijakan ini. Yang penting Bapak sekalian, kebijakan ini bisa memotivasi kepada Ibu Bapak sekalian, bahwasanya anak-anak harus diberi kebebasan ya di dalam belajar. Kemudian anak-anak harus ditekankan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus selalu melekat di dalam diri anak-anak kita. Kemudian teman-teman atau anak-anak yang SMK ditekankan bahwa hubungan kerjasama industri dengan sekolah itu harus menghasilkan sesuatu.
Dan tentu saja anak-anak lulusan kita itu nanti kalau ditanya pernah belajar apa dan bisa apa, itu bisa menjawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di antara yang kami sampaikan. Kemudian kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan Diklat Daring, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya, animasi berbasis grafik interchange format, Diklat Daring peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya, pembentukan keramik dengan teknik pijit, dan Diklat Daring peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya, seni musik SMP. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Dr. Andes Norwidiantoro MPD selaku host dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vika. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berarti untuk seremonial pembukaan dan kebijakan sudah selesai kita laksanakan, dan nanti Bapak dan Ibu setelah ini akan masuk ke room meeting masing-masing ya, ke kelas masing-masing yang berbeda dengan yang kita gunakan pada saat seremonial ini pembukaan pada pagi hari ini. Jadi room meeting sudah diinformasikan di WAG, di WhatsApp group masing-masing kelas. Silakan nanti Bapak dan Ibu setelah ini keluar dari room ini, kemudian masuk ke kelasnya masing-masing untuk materi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu sekalian selama kegiatan diklat ini. Nanti saya tolong dimasukkan di WAG ya masing-masing kelas agar saya bisa mengikuti perkembangan dari kegiatan diklat ini. Jadi tolong nama saya nanti ditambahkan di di setiap kelas. Ya, Bapak dan Ibu akan didampingi oleh teman-teman panitia dan akan membantu Bapak dan Ibu selama kegiatan berlangsung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa presensi untuk diisi, untuk presensi pembukaan diisi. Linknya nanti diinformasikan di di WAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.